Sama anak aku aja kadang-kadang kita juga ada masalah dalam komunikasi ataupun cara kita berpikir tentang sesuatu ya. Nah, aku tuh harus belajar dari mereka. Aku itu backgroundnya kan aktivis. Jadi paling sering memprotes pemerintah dan politisi dong. Kadang-kadang keluarga tuh harus dikorbankan dalam tanda kutip. Misalnya pagi ini nggak bisa bikinin kopi untuk suami, ya udahlah nggak usah. Tapi kalau ada kesempatan, mengapa kita juga tidak lakukan itu? Misalnya pas lagi libur. Halo, kita ketemu lagi di Stumat, studio penuh manfaat. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Anugrah. Yeay. Orang penting dong, karena beliau adalah orang yang mampu mewakili suara-suara akar rumput rakyat Kalimantan Timur. Terima kasih Mas. Aduh, aku merasa bangga banget nih bisa diundang ke sini. Rasanya apalagi ini kebetulan hari yang berkah ya. Seharusnya kita liburan, malah ngobrol sama. Saya senang banget ketemu Bunda. Terakhir saya ketemu 2019, waktu itu pinggang saya masih segini, Bu. Sebelum COVID ya waktu itu ya. Iya, benar Tapi aku banget. selalu kepoin kamu loh. Jadi aku tahu apa aja yang kamu lakukan. Iya. Enggak, tapi Thanks to enggak. medsos ya, walaupun nggak ketemu, kita tahu apa yang lagi berjalan. Tapi luar biasa Bunda ini teman-teman itu selalu dekat dengan anak muda. Anak muda, even pageant lovers. Ada yang tahu pageant lovers nggak? Pageant Nggak tahu ya? lovers, aku dijulukin bundanya PL ya. Aduh Ya. lucu banget ya kok bisa kayak gitu ya. Aduh nenek-nenek tapi seneng pageant gitu. Aku nggak ngomong. Enggak, tapi Bunda masih tetap cantik kayak dulu, sumpah. Aku nggak Aduh bohong. makasih. Aku nggak beres-beres. Kalau saat dia bilang kayaknya aku bener percaya. Cie. Bun, kenapa bisa dekat sama anak-anak PL? Aku heran banget. Dalam artian gini kan, itu ya apa ya? Bisa bilang marginal nggak sih kelompok PL itu gitu? Sebenarnya sih mereka tuh justru kalau menurut aku adalah satu generasi atau komunitas ya yang punya keberanian ya, berani untuk mengungkapkan gitu ya. Misalnya mereka suka apa gitu ya, mereka secara terbuka mau mengemukakan. Kemudian juga para pageant itu kan memang orang-orang yang senang yang berkontestasi, Senang berkompetisi, berekspresi gitu, kreatif. Ya. Jadi sebenarnya itu juga bagian dari tujuan kita sih ke depan. Kita tuh pengen anak-anak muda kita yang akan datang itu anak-anak muda yang memiliki sifat-sifat itu. Kita tuh punya ya kalau di dalam program pendidikan itu Mas Nadim ada namanya profil pelajar Pancasila. Itu bukan cuman pinter gitu ya, bukan dalam arti nggak penting ya misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha, itu penting. Tapi apa yang lebih penting lagi, kreatif gitu, mandiri. Terus kalaupun mereka itu bisa memiliki karakter yang kita bilang berwawasan global gitu loh. Iya. Nah itu jadi makanya aku suka ya sama teman-teman di dunia perpageantan karena mereka itu representasi generasi yang memang harus disupport sih. Dan sepertinya suaranya kemarin tuh suara dari pageant lovers. Ada juga deh kayaknya. Yang nyoblos kemarin ya kan? Iya. Aduh thanks to PL Kaltim khususnya ya. Iya, soalnya aku sering banget lihat capture-nya pageant lovers itu foto-fotonya Bunda gitu loh. Lucu banget ya, aku juga nggak tahu tuh itu kan terbentuk sendiri. Maksudnya organik itu ya. Iya. Dan teman-teman muda itu kan memang bagian dari masa depan ya. Kalau aku kan belong to the past ya, maksudnya bagian dari masa lalu nih gue nih. Jadi yang penting tuh justru gimana ya kita berinvestasi ke generasi muda. Nah itulah yang kemudian untuk kami ini atau saya, kamu kan enggak ya, kamu anak muda. Tugasnya tuh Iya aja, aku sering iya banget. aja deh. Walaupun anak udah 3 sih. Aduh, jadi bagian dari masa depan. Makanya kita harus fasilitasi gitu ya sedemikian rupa dan harus memahami. Berat sih sebenarnya karena
cara berpikir teman-teman muda tuh beda. Untungnya aku punya 4 anak yang masih masuk kan, pasti kan kalau anak kita kan masuk dari generasi mungkin millennials ke bawah ya. Gen Z. Nah, kalau aku udah baby boomer kan, itu sama anak aku aja kadang-kadang kita juga ada masalah dalam komunikasi ataupun cara kita berpikir tentang sesuatu ya. Nah, aku tuh harus belajar dari mereka supaya bisa memahami sebenarnya mereka tuntut atau mereka inginkan tuh apa. Luar Aku juga biasa. nggak jarang ya. Aku pernah loh diblok sama anakku sendiri. Diblokir? Diblok, nggak boleh masuk ke Twitternya misalnya gitu. Oh, oke. Nah, misalnya berarti kan ada problem nih. Kenapa ya kok anakku nggak boleh aku jadi mengikuti dia Akun, gitu ya, oke. akunnya misalnya. Jadi rupanya dia itu sangat kritis dan sering mengkritisi juga anggota DPR. daripada ibunya stres kali ya ngelihat tweetnya yang sangat kritis itu. Tapi Ya Bunda, udah mendingan diblok aja deh katanya. Bunda, gimana rasanya dikritisi anak sendiri? Mungkin kalau dikritisi masyarakat, anggota DPR udah biasa ya. Gitu. Tapi kalau anak sendiri gimana, Bunda? Iya. Orang dalam. Jadi makanya nih 4 anakku juga belum ada yang jadi politisi ya. Kebetulan ada juga yang aku tanya ketika mereka kuliah juga, gimana sih tanggapan kamu dan teman-temanmu tentang DPR? They are rich, they are lazy, and they are corrupt, Mom. Coba bayangin gimana pandangan anak muda kepada anggota DPR. Ya kan, mereka pemalas, mereka itu mewah-mewahan gitu kan, terus mereka itu korup. Ya kan, itu menampar saya dong gitu. Nah, jadi dengan begitu tuh sebenarnya membuat aku atau memicu aku tuh untuk memberikan suatu warna yang baru gitu. Saya ingin buktiin gitu. Enggak semua DPR tuh kayak gitu. Ya kan? Sebagian besar mungkin seperti itu. Kalau bilang gitu Saya bukan enggak gue gitu. loh ya ngomong gitu ya. Ada. Oke, oknum, oke. Ada Oke. pasti. Tapi yang namanya korup itu kan ada juga misalnya di dunia usaha ya. Kan orang DPR juga kalau nggak digodain, aku juga banyak loh ngelobi para pengusaha, emang nggak ada pastilah. Jadi pasti di dunia bisnis juga pasti ada orang yang korup juga. Sebetulnya orang korup tuh ada di mana-mana. Bukan cuma di dunia politik ya, tapi karena mereka punya power, tentu akan banyak kesempatan gitu kan untuk menyalahgunakan powernya itu. Nah, jadi akhirnya di sisi lain tuh kritikan tadi kan balik nih soal kritikan gitu ya. Nah, untunglah justru kalau kita tuh punya anak yang masih mau memberikan masukan secara terbuka. Nah, makanya anak-anak seperti tadi, apakah PL ataupun anak muda secara umum, aku anggap anak-anakku gitu. Dan mereka tuh bener lah, yang paling ngawasin aku loh. Kalau aduh aku salah dikit apa, langsung DM tuh di IG gitu. Bu, kok ini soal ini misalnya, Bu kok soal naturalisasinya begini-begini, Bu kok keputusan soal ini begini, Bu kok soal guru ini. Mereka kalau misalnya ngelihat aku rapat terus aku tuh kurang aktif atau misalnya suara mereka nggak disampein, itu udah langsung streaming kan sekarang. Iya. Kita kan rapat tuh langsung diawasin loh. Iya. Misalnya aku mimpin gitu, mau aku ngetok. Tapi kalau misalnya aku memutuskan sesuatu yang menurut aspirasi mereka emang positif, mereka juga akan mengapresiasi. Nah, enaknya tuh gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang positif, kita juga dapat insentif dalam bentuk apresiasi. Jadi orang tahu. Tapi kalau misalnya kita juga jelek atau kita kurang aktif, langsung kenilai juga. Dan seluruh dunia bisa tahu dong saat itu juga kan Makanya artinya. thanks ya dengan media-media yang kami juga di DPR sedang kembangkan ya media-media baru nih kayak apa kayak yang kita akan hari ini dong. Apresiasi dong TVRI. Oke, Bunda, ini hari ini saya pengen ngobrol yang nggak kayak biasanya. Biasanya kan kalau Bunda diundang ke sini, temanya itu serius, politik. Nipe sempat tanya sama aku kayak gitu, aku bilang enggak. Hari ini kita ngobrolnya yang lebih santai, nggak ngomong yang ofensif. Santai tapi akhirnya ujung-ujungnya ke situ lagi dan lihat aja. Enggak. Aku pengen gali apa ya? Oke. Semoga perbincangan hari ini pun jadi inspirasi buat anak-anak di luar sana, utamanya anak-anak muda. Karena saya ngerasa even perjalanan karir saya hari ini pun
itu diawali apa ya? Ketika 2019 itu saya baru mulai kerja di TVRI dan itu pertama kali aku bawa acara publik itu di acaranya Bunda. Astaga, itu benar-benar suatu yang sangat itu ya. Benar-benar loh, itu bersejarah berarti Iya, benar, dong. benar, Oh benar. my Dan God. itu acara gede kan, acara kementerian, Bun. Aduh, Seingat saya seperti iya, itu. iya. Bunda, pertanyaan yang mungkin ini sedikit serius. Saya berharap Bunda itu bersedia untuk menjawab. Bisa Bunda ceritakan bagaimana awalnya Bunda bisa terjun menjadi anggota dewan atau anggota legislatif? Saya yakin tidak ada pertanyaan seperti ini yang diajukan Iya di ya, TV. biasanya Gitu. biasanya yang akan datang, tapi ini nanyanya yang lalu ya. Ya, Waduh. benar. Di usia berapa awal-awal gitu? Iya. Jadi sebenarnya tuh ya, terus terang aja aku itu backgroundnya kan aktivis. Jadi paling sering memprotes pemerintah dan politisi dong waktu Zaman itu. kuliah? Zaman kuliah tuh aku udah pernah jadi ketua himpunan mahasiswa di ITB yang kebanyakan cowok dan mungkin cewek yang jadi pimpinan seperti ketua himpunan gak banyak ya pastinya lah. Karena itu dipilih langsung, mirip-mirip lah sama DPR tapi Ketua di himpunan level, berarti ketua BEM ya, Bun? ya semacam itu ya, kalau dulu kan namanya tahun Badan Eksekutif 80-an, Mahasiswa ya? semacam Oh, oke. kayak semacam itulah. Tapi namanya kalau di ITB dulu himpunan mahasiswa gitu kan. Nah, terus kita waktu itu masih zaman Orde Baru. Tahu dong ya Orde Baru gimana kira-kira banyaklah hal yang harus dikritisi. Salah satunya adalah kok kebijakan sering gak nyambung sama problemanya masyarakat gitu. Maka ketika aku lulus, biasanya kan teman-temanku kalau dari ITB tuh lulus pastilah jadi mungkin kerja di BUMN atau jadi apa ya ke PU atau kemana gitu ya. Kan aku kebetulan di Fakultas Teknik Sipil Perencanaan. Oke. Nah, waktu itu aku bikin lembaga swadaya masyarakat. Tahun berapa itu, Bun? Tahun 88 ya kali aku lulus. Oh, 88. Lama banget ya. Udah berapa? Kayaknya zaman berapa dekade yang lalu gitu. Oke, Jadi Bun, susah banget ya. 88. Nggak ngebayang deh. Kalau kamu kan pasti belum lahir. Itu benar-benar situasi di mana kebebasan berorganisasi juga masih sangat terkungkung ya di mahasiswa dan lain-lain. Nah, jadi aku nggak mau masuk ke PNS gitu. Akhirnya bikin NGO, LSM, Oke. nah gitu lah. Tapi waktu itu namanya AK3 Pusat Analisis Sosial. Kita membuat kajian-kajian tentang realita di masyarakat tuh kayak apa. Misalnya isu perburuhan. Kenapa kok buruh di Indonesia kesejahteraannya seperti itu, penggajiannya kayak gitu dan sebagainya. Atau isu usaha kecil, kenapa usaha kecil susah berkembang. Isu perempuan, kenapa perempuan menghadapi banyak masalah gini dan sebagainya, soal anak dan lain-lain ya. Soal pertanahan, kok banyak konflik lahan, kok petani miskin terus. Bikin kajian yang bagus-bagus. Terus kita kasihkan kan ke pemerintah, diadvokasi lah istilahnya gitu. Jadi selalu nggak mau nerima duit pemerintah tuh waktu itu. Karena kan kita kontrak. Ya. Gitu sebagai ya mungkin apa ya disebutnya, bukan karena kita di luar sistem, bukan oposisi ya, tapi kita itu kelompok kritis lah gitu. Pada Untuk saat masuk ke reform itu, parlemen itu. sebelum itu ya Oke. sebelum ke parlemen, akhirnya aku mau bekerja sama pemerintah. Oh, tetap pakai NGO tapi. Pakai NGO dulu, tapi NGO ku berubah yang tadinya tuh anti pemerintah menjadi NGO, menjadi pendamping pemerintah. Oh, Nah, yang aku awalnya bikin antitesis, advisory oke. group. Nah, yang Oh. tadinya kan protes gitu. Oke. Terus mau kalau ada pemerintah yang bagus, aku dampingin. Maksudnya tuh gini, oke mau reform apa gitu. Nah, itu yang pertama kali ke Kaltim juga waktu itu, karena Kaltim punya beberapa inovasi yang menurutku tuh perlu disupport. Termasuk beberapa puluh kabupaten kota dan provinsi lain. Jadi kita bikin MOU dengan mereka, terus kita support mereka. Misalnya, aku pengen bikin ya, ada Pemda nih ya, aku pengen bikin perizinan gak berbelit-belit lagi nih untuk UKM, pengen bikin one stop service gitu. Oke, kalau gitu kita dampingin ya, caranya gini. Nah gitu. Cuma setahun paling kita bisa dampingin berapa puluh kota. Itu aja aku udah capek keliling-keliling. Nah akhirnya mendingan kita jadi dimasuk sistem aja kali ya. Membuat Bikin satu regulasi kebijakan gitu ya. udah bisa seluruh Indonesia kan Iya, berubah. Kalau gitu ya, kalau kita punya satu policy, pasti efeknya tuh jauh lebih meluas, daya pengaruh kita tuh lebih besar. Makanya
aku mulai akhirnya terbersit lah gitu pikiran untuk terjun ke dunia politik. Ketika Bunda lagi masa sulit, Ya. terus pekerjaan, bersinggungan dengan teman-teman di legislatif, membuat keputusan yang kayaknya ini nggak mewakili suara pemilihku. Di masa sulit itu seberapa penting peran seorang ibu buat Bunda? Kalau saya secara pribadi kadang tuh Mas, aku pengen berhenti kerja jadi jurnalis. Tapi kalau aku ingat ibuku, aku nggak jadi berhenti. Sebenarnya sih pertanyaannya ini bisa aku jawab gini. Sebenarnya di dalam setiap keluarga, anak itu butuh figur ibu dan bapak sekaligus. Itu kalau kesimpulan dari aku berkeluarga berpuluh-puluh tahun ya. Jadi bukan berarti aku tuh meremehkan peran aku sebagai ibu sih, tapi aku kok ngerasa kayaknya kalau bapaknya itu tidak memiliki atau melengkapi peran ibu, itu justru keluarga itu timpang. Jadi sekarang itu untuk ke depan dan anak muda sekarang aku senang banget ya ngeliat anak-anak muda itu udah memiliki persepsi yang beda soal peran perempuan dan laki-laki di keluarga. Misalnya gini deh, kalau zaman dulu kita kan pasti ibu itu dia sebagai pendidik gitu. Seolah-olah kalau urusan anak belajar, termasuk sekarang waktu COVID itu prosentase ibu yang nungguin anak 2 kali lipat dari bapak. Padahal bapaknya sama-sama nganggur di rumah, kan aneh. Nah ke depan tuh nggak boleh kayak gitu loh. Harusnya si bapak juga ikut mendidik anaknya. Si ibu juga bisa memiliki peran yang lain yang mungkin selama ini misalnya katakanlah sebagai tulang punggung ekonomi. Biasanya itu diandelin ke bapaknya kan. Nah sekarang ibu juga bisa. Nah itu yang saya tuh senang ngelihat anak-anak muda. Mereka lebih senang ya kalau punya cowok yang juga bisa masak gitu. Terus mau ikut bantu-bantuin kerjaan rumah tangga. Itu keren banget. Aku tuh gitu pertanyaanmu ku bantah dulu. Jadi jangan tanyanya salah. Enggak gini, sebenarnya aku tuh kayak ngerasa apa Bunda nih ngeles jawabanku gitu kan, atau Bunda nih menghindari untuk menangis gitu kali ya. Aku mikir kayak gitu. Tapi itu justru aku tuh pertanyaannya jadi itu salah, sebab kamu tuh kayaknya berasumsi kayaknya seolah-olah perempuan itu dalam hal tertentu lebih penting daripada laki-laki misalnya gitu ya. Bun. Ternyata ya contohnya aku merasa kalau anakku 4 ini sekarang sukses itu justru karena keterlibatan bapaknya. Okay. Terus juga aku bisa diberi kerelaan di politik kalau misalnya suamiku nggak ngasih izin atau anak-anakku tidak rela gimana? Karena banyak loh anggota DPR perempuan, ini kembali lagi ya, yang akhirnya dia ketika udah kepilih, awalnya udah kepilih, terus dia sukses, dia mandiri, malah sama suaminya dilarang lagi, disuruh balik lagi. Jadi berumah tangga aja. Aneh tuh kayak gitu. Ya nggak sih? Nah, serius lagi. Enggak, aku langsung pengen sebut nama tapi nggak jadi. Bun, padahal tadi aku tanya gini Bun, maksudku pada saat masa sulitnya Bunda, pernah nggak Bunda mengingat ibu kandungnya Bu Hetifah? Dan itu maksud saya seberapa penting perannya ibu kandung. Pasti. Tapi kan bapak juga, makanya aku bilang kan? ibu Bunda sama bapak kan? Enggak, dua-duanya itu punya suatu masing-masing tuh punya peran gitu. Dan aku tuh selalu ingat mereka berdua. Dan aku juga berharap kalau anakku sekarang ada apa-apa, mereka tuh juga sama gitu, membutuhkan kedua figur. Nah jadi kekuatannya beda-beda gitu, kekuatan pengaruhnya. Terus terang aja mungkin karena aku merasa bersalah kali ya. Terus terang anakku ulang tahun aku sering gak ada di deket mereka, malah bapaknya gitu. Iya kan? Emang sih kayaknya aku merasa bersalah juga. Tapi aku pikir-pikir, anakku waktu aku pertama kali dilantik, dia langsung bikin postingan ya di medsosnya ya. Jadi pengen nangis. Gimana dia bilang, "Mama, mulai hari ini kami sekeluarga sudah merelakan waktumu untuk orang banyak." Maka gitu ya. Artinya dan benar kalau pas anakku tuh ulang tahun, tiba-tiba lagi ada rapat di luar kota. Udah kita tuh datang ke rapat, tiba-tiba nggak korum, nggak jadi dong rapatnya, sebel kan gitu ya. Misalnya kayak ada kayak gitu-gitunya dinamika peran seorang ibu yang harus membagi diri atau seperti juggling. Kayak tahu nggak sih kamu kalau orang juggling, sirkus ya. gitu ya? Iya kan? Ada satu bola ini belum selesai, kita udah tangkap lagi. Emang sibuk banget. Terus kadang-kadang keluarga tuh harus dikorbankan dalam tanda kutip
Tapi aku nggak mau berusaha, atau aku berusaha untuk tidak membuat diriku merasa bersalah terus. Kalau enggak kan kita jadinya nggak bisa produktif. Misalnya pagi ini nggak bisa bikinin kopi untuk suami, ya udahlah nggak usah jadi sedih. Tapi kalau ada kesempatan, mengapa kita juga tidak lakukan itu? Misalnya pas lagi libur. Jadi ada quality time tetap dong kita cari. Nah itu kayaknya jawabannya nggak menjawab pertanyaanmu sih, tapi Iya, sebenarnya nggak menjawab pertanyaanku sih, cuma ya nggak apa-apa. nggak apa-apa Maksudnya deh. itu paling nggak Kayaknya memberi insight gitu loh kepada penonton di luar sana. tapi dia maksa sih nanyanya. Masa nanyanya? Enggak, tapi memang ibu memang nggak mau jawab itu, Mas. Iya benar. Nggak, tapi ibuku itu dia sebetulnya dulu ya, dia cerita dia tuh sebenarnya ingin kuliah di bidang jurnalistik, dan dia udah diterima di sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama pada saat itu loh, bayangin tahun 60-an, dimana waktu itu akhirnya dia harus berhenti kuliah karena dia menikah dan punya anak aku. Sedih gak sih gitu? Artinya dia mengorbankan satu cita-cita demi anaknya. Makanya aku tuh sekarang mau ngelanjutin cita-cita dia gitu, karena aku tahu dia tuh sebenarnya walaupun dia tuh cuma ibu rumah tangga dalam tanda kutip, ibu rumah tangga tuh juga punya peran loh. Dia yang memotivasi aku sedemikian rupa gitu ya, kalau apa dari mulai soal pendidikan maupun sampai di pekerjaan. Memang sekarang udah meninggal dua-duanya ya, baik ibu maupun bapak. Tapi sebagai dia tuh seorang wirausaha dan ngajarin aku wirausaha dari mulai aku kuliah di tahun pertama. Jadi aku juga punya pikiran-pikiran entrepreneurship. Jadi walaupun politisi, saya selalu berpikirnya tuh kayak entrepreneur. Selalu berpikir apa yang bisa berbeda yang aku lakukan ya dari politisi biasa. Gimana ya supaya gitu. Makanya aku senang urusan ekonomi kreatif, urusan anak muda itu sesuatu yang bagian dari kenapa aku dorong-dorong kayak wirausaha muda dan sebagainya ya. Karena dari dulu aku sebenarnya juga udah punya pemikiran kayak social entrepreneur atau political entrepreneur kayak gitu. Itu karena ibuku. Itu loh. Pantesan aku kayak mikir Bunda tuh bisa menangkap apa yang dipikirkan oleh anak muda gitu. Terus anak-anak muda yang di akar rumput yang di bawah, kayak saya kan Mas dari golongan bawah. Ya, ada satu momen kita yang main ke tempat Bunda gitu. Boleh banget. Bahkan kalau perlu ya, aku serius nih. Kok misalnya kita pas lagi rapat, teman-teman silakan loh datang, terus kita tuh punya namanya fraksi balkon. Jadi di situ kalau kita tuh lagi rapat ada tempat khusus ya kita sediakan, di mana siapapun termasuk media maupun juga masyarakat gitu. Bahkan aku sering undang ya, ayo kalau misalnya lagi rapat kita bisa streaming kan, tapi juga kalau datang langsung aku akan lakukan tour the office. Dan kalian pasti surprise. Kantor aku tuh kecil banget, mungkin sepertiga dari ruangan ini kali ya, atau berapa ya, setengahnya kali lah ya kita ya. Ruanganku tuh nggak gede teman-temanku sayang, nggak gede. Dan itu tuh membuat aku tuh kadang suka sedih kalau mau nerima tamu dari Kaltim yang banyak. Nah terpaksalah kita pinjam ruangan, terus bisa pakai ruangan rapat gitu. Terus seneng ya kalau misalnya pas lagi nggak dipakai bisa misalnya kepala-kepala desa dateng, kayak kemarin tuh yang terakhir kepala desa dari beberapa tempat ya datang ke DPR mampir, ayo gitu. Terus kadang-kadang guru-guru atau ada mahasiswa, siapapun sih boleh datang, terus aku kasih lihat nih ruangan aku, ini kau pimpinan. Terus ruangan pimpinan aku tuh yang namanya Komisi 10, ini segede gini setengahnya, itu berlima, tahu nggak sih? Mejanya tuh berderet-deret gini. Ini Kang Dede Yusuf, ini Bu Agustina, ini Pak Saiful Huda. Iya makanya datang biar tahu. Enggak sih, karena kan sebenarnya enggak sih. Tapi kantornya kan itu publik ya, jadi maksudnya ya udah sebagian besar dari waktu kita juga tidak di kantor pribadi gitu, karena kita kan banyaknya itu misalnya raker atau misalnya rapat kerja ya, atau rapat dengar pendapat umum atau apa, jadi di ruang rapat. Jadi ya ruang rapat pasti luas. Gitu kita ini senang banget ya. Yo datang ke DPR, aku tunggu semuanya. Ya, habis deh, terbatas waktu kita. Bunda, aku makasih banget. Tapi hari ini nggak tahu ya Mas Ervan, aku kayak kayaknya dia kecewa karena pertanyaannya nggak ada yang dijawab. Iya, aku kayak ngerasa gagal bertanya hari ini, sumpah.
Biasanya kalau aku nanya itu Ivan ya dapat gitu loh Iya, poin iya, tadi iya, gitu. iya, iya. Nggak mungkin Bunda hari ini nggak mau bersedih-sedih, dia Kamu nggak nggak mau. mau tanya ya? Aku tuh mau mantu bentar lagi, Iya. Cia. Mau mantu? Iya. Gitu. Saya jangan nanya satu kan, beliau jawabnya tiga gitu. Jadi langsung Enggak, banyak. tapi beliau itu pintar banget. Maksudnya public speakingnya bagus banget. Jadi dia bisa mengalihkan aku nanyanya kemana, dia belokin halus Masih untung banget. nggak aku tanya balik kamu deh. Aduh. Jangan mati dong aku kalau ditanya balik. Coba bagaimana peran sebagai seorang ayah tadi? Kamu itu apa yang menurutmu tuh menjadi pengaruh terbesar kepada anak-anakmu? Iya. Peran seorang ayah ya. Buat saya ayah itu jadi contoh. Jadi bukan hanya diberikan materi. Iya. Tuh kan, bener kan? Tuh, berarti itu jawaban aku tuh bersama gitu loh. Iya kan? Bener, bener, bener. Role model kan? Ya, Role model bener. dalam hal tertentu. Tapi anak itu biasanya kalau mendapat role model dari dua pihak tuh jauh lebih lengkap. Karena masing-masing Tapi nggak tahu Bun ya, saya ngerasa itu karakternya ibuku itu lebih kuat dibanding karakter ayahku. Nah mereka dua ini sama-sama orang adat. Jadi ibu saya itu pengurus adat wanita, tapi pengurus adat. keren banget. Jadi dia punya suara yang sama Oh, dengan alah, laki-laki. coba. Kalau di orang Dayak itu. Kemudian bapakku juga pengurus adat, dia dewan adat. Tapi yang lebih kuat itu si ibuku gitu loh. Saya nggak tahu, makanya tadi saya tanyakan ke Bunda kenapa karakternya Bunda menarik itu kuat sekali banget ya. gitu loh. Oke. Karena kalau aku Pantesan cara- Sardi kayak gini ya. Rupanya karena ibunya juga maupun bapaknya dua-duanya itu powerful. Ya, Nah, jadi itu. jadi dari kecil itu pun saya terbiasa buat ngobrol secara demokrasi. Nah, menarik ya. Jadi keluarga yang inklusif, terus keluarga yang demokratis itu ternyata menghasilkan anak-anak yang punya lebih open minded, ya lebih kritis. Karena mereka juga nggak segan-segan kan bertanya dan melihat. Karena kalau misalnya ayah terlalu dominan, terus ibunya ketakutan, anak-anak itu beda melihat keluarga yang demokratis dan inklusif ya, sama keluarga yang otoriter misalnya salah satu pihak, terus ada banyak kekerasan terjadi di sana, itu anaknya beda. Nah, kalau Bunda Soalnya itu aku banyak nerima keluhan dari anak-anak muda loh sekarang. Nah, kalau Aku saya ngeliat kan Bunda jadi kan ibunya karakternya banyak kuat anak-anak. banget gitu loh. Open minded, terus terbuka. Kan biasanya kalau baby boomers itu mereka agak tertutup gitu loh. Nah, Bunda itu orangnya open minded, terus bisa menerima teknologi, kemajuan gitu. Maksudku karakternya itu kuat banget gitu Ya, loh. jadi berarti itu tadi benar sih. Berarti dalam hal tertentu. Tapi aku percaya bukan karena perempuan yang kuat seorang anak perempuan menjadi kuat. Justru sebaliknya, karena seorang bapak yang terbuka dan seorang bapak yang menghargai perempuan di keluarganya, akan tumbuh perempuan-perempuan dan anak-anak lain, baik itu laki maupun perempuan, yang tadi memiliki sikap yang terbuka. Jadi kan kita kalau mau investasi ke generasi muda, memang harus menjadi role model ya, seharusnya ya memang gitu. Tapi yang saya senang anak-anak muda sekarang tuh lebih menyadari. Mereka tuh punya kesadaran yang lebih tinggi kalau mereka ada masalah. Kalau zaman kita dulu, misalnya soal kesehatan mental ya, kan aku tuh sering nih soalnya di DM sama anak muda gitu, Bu, saya nih kayaknya perasaannya kayak gini-gini, saya merasa kesehatan mental saya terganggu gitu ya. Terus biasanya saya bilang, kenapa kamu tidak mengemukakan hal itu kepada orang tuamu? Kamu kan punya ibu, bapak, maksudnya kenapa ke aku gitu ya? Terus justru persoalannya adalah ibuku gitu. Nah, jadi seringkali kalau saya mengeluh terus kata ibu, kamu sih kurang banyak sholatnya, kamu kurang banyak doanya, makanya tuh kamu tuh kayak gitu-gitu gitu. Malah lagi mengemukakan persoalan dan permasalahan dia, malah disalahin balik gitu kan. Nah, anak-anak muda itu sebenarnya membutuhkan figur-figur yang lebih memahami perasaan mereka, karena mereka tuh tahu kalau mereka lagi ada masalah, mereka tuh lebih terbuka mengungkapkannya. Nah itu makanya aku tuh sampai bikin undang-undang jadi ketua panjanya tentang pendidikan dan layanan psikologi. Ya keren gak sih? Karena apa? Karena itu nanti mempermudah dan mempermurah layanan kesehatan mental bagi khususnya anak muda, tapi juga untuk ibu-ibu. Ibu-ibu tuh banyak yang stres. Percaya deh sama gue deh. Karena Enggak, aku takutnya istriku yang stres. bener loh, ibu-ibu tuh banyak yang stres loh sebenarnya. Aku juga karena gini ya, makanya aduh kayaknya kita lain kali harus ngobrolin soal ini ya, soal problem masyarakat ya.
gitu. Ibu-ibu, kenapa keluhan apa yang mereka sering hadapi? Karena aku sering nerima keluhan-keluhan itu. Makanya aku senang ada media sosial sama Facebook karena ibu-ibu tuh bisa curhat. Iya. Aduh, betul. macam-macam masalahnya. Tapi kalau bagi aku melihat curhatan itu adalah bagian dari gunung es. Jadi kalau ada orang misalnya gini, mengeluh A gitu ya. Saya tidak jadi saya lihat kenapa ya kok banyak orang mengeluh gini. Oh, berarti ada problem apa gitu. Atau bapak-bapaknya yang ngeluh. Ada misalnya bapak-bapak ngeluh gini. Bu, saya ini dong, bantu dong. Ini istri saya melahirkan. Loh kok istri yang melahirkan kan bapak yang buat, kok aku yang dimintain bantuan ya gitu kan. Sebenarnya kan kita pikir juga ya. Banyak tapi kok banyak ya gitu. Oh, jadi aku gini mikirnya, kenapa Pak gitu. Oh, rupanya tidak cukup banyak fasilitas bagi perempuan dalam hal kesehatan reproduksi. Terus kenapa enggak, pertama gini ya, keluarga berencana sekarang misalnya, enggak nih soal inilah ya, soal terus nanti ketika lahir enggak dapat banyak fasilitas, tempat melahirkannya jauh dan mahal, jadi dia perlu uang untuk ngirim istrinya, belum lagi kalau istri pendarahan duluan dan sebagainya lah gitu. Jadi berarti kita tuh harus memperjuangkan kesehatan ibu dan anak yang lebih baik gitu. Kalau kita sebagai DPR tuh nggak boleh kita tuh nyalahin masyarakat kayak tadi gitu loh. Kesel kalau ada orang ngeluh, nggak boleh kesel. Karena keluhan masyarakat itu tugasmu lah menerjemahkan suatu keluhan menjadi kebijakan kan. Tapi Jadi kalau aku sekarang sih juga kayaknya berusaha tadi ya, jangan baper. Karena kan nggak selalu yang kita perjuangkan tuh sukses ya. Gitu. Terus juga jangan baper kalau masyarakat banyak ngeluh gitu. Itu adalah bagian dari tugas kita ngedengerin. Tapi Bunda pernah baper nggak sih ketika ada yang curhat kayak gitu? Ya pastilah, pasti kalau setiap orang pernah. Tapi jangan jadi misalnya banyak anggota DPR konon begitu terpilih nomor telepon ganti. Terus mobil biasanya ramah-ramah, sekarang kalau lewat pintu mobil jendelanya ditutup terus. Nah, itu salah satu yang mungkin harus kita hindari ya, karena kita nggak bakalan efektif jadi seorang wakil rakyat justru kalau kita tuh nggak berkomunikasi sama masyarakat. Jadi makanya thanks lah tuh medsos, sekali lagi terima kasih media baru gitu. Oke Bunda, makasih banget, ini benar-benar harus saya tutup karena kata Mas Ervan dah begini terus dari tadi itu. Enggak, kayaknya tapi memang bagian depan harus dibuang ya, gitu. Bagian belakangnya bener. Oh iya, kita ke DPR dong. Iya dong, bikin di sana dong, boleh kan, bawa gampang peralatan pakai yang di DPR ya kita. Terbaik. Iya, bener. Bunda makasih ya, sehat terus. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jadi bundanya anak-anak Kalimantan Timur. Iya, terima kasih. Semoga ya kepercayaannya bisa aku jaga terus. Dan terima kasih untuk semuanya, termasuk teman-teman media adalah bagian dari jembatan kepada masyarakat banyak. Siap. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Bunda Hetipa, bundanya anak-anak Kalimantan Timur. Jangan lupa tetap saksikan Stumat Studio Penuh Manfaat. Dadah. Dah.